Hi guys, I'm Bustanul Farihin and my friends. And I'm Audrey Rahmawati. I'm Ilyas Dwi Kurniawan. We will do a vlog on Wakaf Mandiri. Precisely on Jalan Sarirogo, Sidoarjo. Okay, let's go. And now we will interview with Mr. Mahbub. He is manager of Wakaf Mandiri. Baik, perkenalkan nama saya Audrey Rahmawati dari kampus UINSA dari Prodi Mazawah. Hari ini kami ingin mewawancarai Bapak soal tentang Wakaf Mandiri, lembaga Wakaf Mandiri itu sendiri. Jadi yang pertama saya ingin bertanya soal menurut Bapak ya, di lembaga Wakaf Mandiri ini yang termasuk program unggulan yang paling Bapak unggulkan di sini itu apa saja? Ya. Baik, terima kasih Mbak Audrey ya atas kunjungannya dan kepercayaannya bisa mengajak berdiskusi dan berwawancara tentang wakaf mandiri. Mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan. Yang pertama terkait dengan program wakaf mandiri itu sebenarnya ada dua prioritas yang kami coba kembangkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah wakaf sosial dan wakaf produktif. Yang ada satu lagi yaitu wakaf aset. Namun yang saat ini dalam waktu kurang lebih 3-5 tahun terakhir kami memang lebih banyak kepada pengelolaan wakaf sosial. Pertama adalah wakaf pembangunan sarana pendidikan, sarana asrama, dan sarana-sarana tempat pembelajaran khususnya pada anak-anak yatim dan duafa. Salah satunya adalah yang kami berhasil untuk membangun adalah dari wakaf sosialnya adalah pembangunan kampus kemandirian Sarirogo ini yang saat ini kita tempati. Di dalamnya juga ada program lembaga pendidikan Insan Cendekia Mandiri Boarding School, yaitu program formal tingkat pendidikan SMP dan SMA itu dari wakaf sosial. Kemudian dalam waktu 1 tahun terakhir kami coba mengembangkan wakaf produktif. Ya kalau ditanya apa yang paling unggul, ya kami tidak bisa mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Tapi kami ingin bagaimana program-program yang sudah kami inisiasi itu semuanya bisa berjalan ya dengan waktu yang berbeda-beda. Namun yang berhasil pertama kali kami realisasikan adalah wakaf produktif berbasis minimarket, yaitu yang bernama Wimat. Itu Mbak Widya. Audrey. Mbak Audrey. Sorry. Iya. Nggak apa-apa kan sambil ketawa-ketawa ya di setengah ya. Ya, jadi itu. Terus kemudian berikutnya wakaf produktif lagi yang berbasis keuangan investasi keuangan syariah, yaitu berupa sukuk. Sukuk itu apa? Sukuk itu satu program yang dimiliki oleh pemerintah untuk membangun membangun sarana prasarana infrastruktur ya. Artinya pemerintah itu meminjam modal ya, meminjam uang di perbankan yang itu adalah ya berupa investasinya nasabah yang berupa sukuk ya. Jadi sukuk itu kemudian dipinjam oleh pemerintah. Karena pemerintah pinjam, tentunya pemerintah juga harus terbebani dengan biaya bagi hasil ya. Bagi hasil, bunga itu yang kemudian akan diberikan juga kepada nasabah. Itu sukuk. Ya mungkin dua itu Mbak Audrey yang menjadi program yang saat ini sudah kami realisasikan. Ya kalau ditanya unggul, ya itu yang paling unggul di antara beberapa program yang ada yang memang saat ini masih on progress. Ya, salah satunya program produktif berbasis peternakan, pertanian. Jalannya jalan tapi masih bertahap, masih tahapan awal. Itu Mbak.
Lalu kalau dari yang sudah saya simpulkan mungkin ke wakaf sosial sama wakaf produktif. Ya. Kalau wakaf sosial yang masalah pendidikan tadi itu mungkin lebih ke ini ya Bapak, ke anak-anak yang masih muda mau bersekolah. Tapi ada tidak program yang langsung ke masyarakat luas, apa yang ke produktifnya tadi? Atau ada yang lain? Iya, yang langsung ke masyarakat luasnya gitu. Ada, ya artinya ini kan wakaf ya. Jadi wakaf itu berbasis kemanfaatannya lebih untuk semua ya, tidak dimiliki oleh person ke person ya. Berbeda dengan penyaluran ZIS ya. Kalau ZIS kan bantuan itu ke personal. Tapi kalau wakaf yaitu lebih kepada untuk fasilitas bersama, fasilitas umum. Ya memang mayoritas karena memang orientasi kami kepada anak-anak yang memang masih dalam pertumbuhan proses pendewasaan ya, dalam artian bahwa masih dalam usia-usia pembelajaran ya, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Memang rata-rata ya penerima mauquf alinya ya anak-anak yang masih dalam proses belajar. Yang ada di sini sampai SMA, kemudian perguruan tinggi. Masyarakat umum ya ada berupa pendirian sumur itu ada, kemudian renovasi musola, renovasi masjid, itu ya untuk umum yang lebih plural ya, lebih meluas, bukan hanya untuk anak-anak yang berpendidikan. Tapi memang itu bukan bukan menjadi prioritas program kita, tapi juga bagaimana program wakaf mandiri itu tidak hanya dibatasi oleh anak-anak yang di usia pendidikan, itu ada beberapa. Ini salah satunya yang sedang kami siapkan. Ini nanti adalah wakaf pengelolaan musola di sebuah pusat perbelanjaan di Kediri. Apa itu Bapak? Di Kediri, Mall? musola Mall Kediri. Di Mall Kediri. Mall Kediri. Mungkin Mbaknya dari Kediri? Di Surabaya, saya asli Surabaya. Kediri itu nanti akan kami siapkan fasilitas musola untuk para pengunjung untuk bisa memanfaatkan sarana ibadah berupa musola yang ada di Mall Kediri. Apa namanya itu saya juga kurang paham. Salah itu kan. Kalau berarti dari wakaf mandiri ini sudah ada tujuan yang selanjutnya, yaitu yang musola di Kediri itu. Ya. Jadi kalau untuk tujuan selanjutnya lagi, itu untuk pengembangannya atau untuk penambahan musola-musola lain, atau bahkan ingin membuat sekolah lagi tentang pendidikan. Ya, tidak menutup kemungkinan ya, karena sangat dinamis ya. Iya. Jadi apa yang memang menjadi pemikiran bagaimana program-program wakaf mandiri ini terus berkembang ya, sebagai lembaga yang memang ingin terus memberikan manfaat yang lebih luas ya, tidak menutup kemungkinan ya peningkatan di tempat-tempat yang lain ya, atau mungkin peningkatan di sektor yang sudah ada mungkin bisa lebih luas lagi ya, itu yang akan kami terus kawal. Tiap-tiap daerah dan sebagainya. Satunya berupa program-program kemanusiaan, semuanya nanti dari semua sektor bisa kami fasilitasi. Ya, tentu ini tidak lepas dari partisipasi support dari seluruh masyarakat ya, tentunya dari akad wakaf. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir juga dari saya. Ya, terima kasih buat Bapak. Kita dari tugasnya juga butuh 3 pertanyaan saja. Ya, baik.
Terima kasih kepada Bapak dan para orang-orang yang sudah support ya, tentunya. Baik, terima kasih. Thank you for watching and